Halo anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali bersama saya Ibu Nurtin, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Hari ini kita akan melihat bab 2 yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial kebangsaan. A. Mobilitas sosial. 1. Pengertian mobilitas sosial. 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Anak-anakku, marilah kita melihat kisah kesuksesan Mas'ud. Sebagai seorang anak petani miskin, Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Mas'ud tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, pergilah Mas'ud ke kota bersama teman-temannya. Di kota mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas'ud membiayai sekolahnya bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas'ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan hingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang mempekerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin, kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas'ud tidak lepas dari usahanya yang gigih. Anak-anakku sekalian, kisah Mas'ud tadi adalah contoh dari mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis. Mobilis artinya mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Secara harafiah, mobilitas sosial diartikan sebagai proses perpindahan. Pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kimball Young dan Raymond W. Meek. Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi atau suatu kelompok. Menurut Horton dan Han, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Menurut William K. Bloom, mobilitas sosial adalah perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosial dari satu lapisan ke lapisan lain. Sedangkan menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melihat pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Jadi kesimpulannya, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lain. Sekarang mari kita perhatikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibedakan atas dua. Ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Sedangkan mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal dibedakan atas dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal naik
atau yang disebut social climbing, yaitu gerak perpindahan status dan kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal turun atau yang disebut social sinking, yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Anak-anakku sekalian, sekarang mari kita perhatikan contoh mobilitas sosial vertikal ke atas. Ibu Damaris adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Ibu Damaris menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, tetapi Ibu Damaris juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Ibu Damaris diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Ibu Damaris merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Sedangkan contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah misalnya seorang pejabat diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Yang berikut adalah contoh mobilitas sosial horizontal. Contohnya adalah Pak Zainuri adalah seorang kepala sekolah. Beliau dipindahkan sekolah lain namun tetap jabatannya sebagai seorang kepala sekolah. Anak-anakku sekalian, demikian materi kita hari ini. Sebagai bahan evaluasi untuk kalian, silakan menyelesaikan tugas individu yang berikut ini. Yang pertama, jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan horizontal. Yang kedua, tuliskan 3 contoh lain dari mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, selamat bekerja. Tuhan memberkati.